Salam sejahtera jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah raya pada pagi ini. Sekalipun kita tidak dapat bersama secara fisikal seperti biasa, oleh sebab kekangan perintah kawalan pergerakan yang sekarang dilanjutkan lagi sehingga 12 Mei tahun 2020. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang omnipresent, yang hadir di mana-mana, sekarang hadir bersama kita dimanapun kita mengikuti ibadah ini pada pagi ini. Baik saudara-saudara, kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah nyanyian yang bertajuk "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri". Kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang memampukan kita untuk berdiri di tengah-tengah cobaan dan tantangan hidup yang sedang mencemaskan kita pada masa ini. Kita yakin bahwa jika Allah di pihak kita, tiada siapa dapat melawan kita. Bila ku melalui lembah rasa asing jalanku, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan
kerajaan dan kuasa, serta kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Salam. Selamat pagi. Apa kabar jemaat Tuhan? Puji Tuhan, karena hari ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam kasih Tuhan. Walaupun selama ini kita duduk di rumah, tidak jumpa satu sama yang lain, tapi kita bersyukur karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Sehingga pada hari ini, daripada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan membawa kita di dalam firman Tuhan daripada Injil Markus pasal 13 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Saya membacanya untuk kita, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Tetapi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah kamu, dan akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan di muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi ini ialah penggenapan janji Tuhan dalam firman-Nya. Maksud firman Tuhan ini, saudara, yaitu apa-apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Alkitab sudah ada yang digenapi pada hari ini, dan masih ada lagi yang akan digenapi. Kita tidak tahu bila itu akan terjadi. Semua itu terjadi untuk membuktikan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah benar. Justru itu firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi atau digenapi dalam Matius pasal 5 ayat 18.
lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat dibatalkan. Dalam Lukas 16 ayat 18, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap manusia karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita lihat apa-apa yang terjadi yang telah dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya sebagai tanda kesudahan dunia ini. Bahkan masih ada lagi yang paling dahsyat akan terjadi. Semua itu pasti akan terjadi. Itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan kita lihat dalam tema ini. Yang pertama, ada orang datang memakai namaku, kata Yesus. Ada orang datang memakai nama Yesus. Yesus berkata, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, hal ini sudah terjadi di dalam dunia ini. Seorang mengaku bahwa dia sebagai nabi yang terakhir di dunia. Nah, dalam media beritahu bahwa di Makassar seorang pria asal Toraja, Sulsel, buat gegar warga. Bagaimana tidak buat gegar? Pria ini mengaku bahwa dia adalah nabi yang terakhir atau nabi yang besar dalam dunia ini. Bukan saja orang Kristen yang disesatkan, tetapi orang lain juga disesatkan, seperti yang kita lihat di sini. Yang kedua, ada orang memakai namaku. Kata-kata ini mengacu kepada kedatangan Mesias palsu yang akan mengklaim kedudukan dan kekuasaan hanya dimiliki oleh Kristus. Nubuat ini telah digenapi berkali-kali. Mungkin tokoh yang paling menyolok yang mengucapkan klaim semacam itu yang bernama Barkoba. Jadi itulah satu tokoh yang mengucapkan kata seperti itu. Peristiwa penting yang akan terjadi pada akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, seperti dalam Alkitab, dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 23 sampai 26. Yesus berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Saudara, ini juga nasihat firman Tuhan kepada kita sebagai jemaat, supaya kita jangan percaya kata-kata Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Yesus berkata lagi, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dalam Matius pasal 24 ayat 24. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat firman Tuhan, akan datang banyak orang memakai namaku, kata Yesus. Ini untuk menyesatkan banyak orang. Jadi itu yang pertama kita lihat dalam firman Tuhan ini. Yang kedua, ada peperangan terjadi di berbagai-bagai tempat. Nah, menurut ayat ini bahwa peperangan yang terjadi di dunia ini adalah merupakan penggenapan janji Tuhan, di mana Alkitab berkata, apabila kamu mendengar deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Demikian firman Tuhan.
Semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Kita harus ingat bahwa semua yang dijanjikan oleh Tuhan itu harus digenapi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Artinya satu bahagian wilayah dari bangsa Yahudi akan bangkit melawan yang lain. Nah saudara, menurut pendapat orang, yaitu khususnya bagi orang Muslim, ada dua peperangan penutupan akhir zaman, kata mereka. Yang pertama, peperangan Al-Mahamah Kubra. Ini akan terjadi setelah kaum Muslim menakluk Persia yang sekarang sebagai Republik Iran. Peperangan ini terjadi antara orang Muslim dengan orang Roma. Yang kedua, peperangan Armageddon, pusatnya di Palestina, wilayah Israel sekarang ini. Dan itu terjadi. Jadi menurut Alkitab, Alkitab berkata, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi artinya peperangan yang kita dengar hanyalah permulaan duka cita. Oleh sebab itu, kiranya terganggu oleh peperangan itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang lebih teruk lagi. Saudara-saudari, sekarang kita dengar tentang perang di berbagai negara, berarti menggenapi perjanjian Tuhan di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu memang benar, ya, seperti yang telah dikatakan, dengan tujuan supaya kita sebagai anak Tuhan atau sebagai manusia, supaya kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, jiwa kita di hadapan Tuhan selama waktu ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Alkitab berkata akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi ini pun sudah terjadi di berbagai tempat, yang menguburkan banyak orang, ratusan ribu orang terkorban dalam reruntuhan rumah-rumah mereka sendiri. Kita lihat yang pertama, gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004, tepatnya 26 bulan 12 2004, sangat dahsyat dan mengerikan, mengorbankan 230.000 hingga 280.000 orang terkorban pada waktu itu. Nah, menurut laporan selepas itu bahwa yang banyak terkorban atau tewas ialah anak-anak, karena mereka memang banyak ada di tempat itu. Mereka tidak sanggup menghadapi naiknya permukaan air, dan juga wanita, karena mereka juga menunggu kepulangan suami mereka daripada nelayan ataupun daripada tempat lain, dan mereka juga menjaga anak-anak mereka. Jadi ini yang kita lihat terjadi mengenai gempa bumi. Dan lalu yang kedua, gempa bumi juga terjadi di Jepun pada 11 bulan 3 2011. Secara resminya mengesahkan bahwa 15.845 orang maut, 6.011 orang cedera, dan 3.339 lagi hilang di 16 wilayah. 235 orang kanak-kanak menjadi yatim piatu akibat bencana yang dahsyat ini. Banyak lagi tempat-tempat terjadinya gempa bumi di dunia ini. Ada yang sudah, ada yang belum, dan masih lagi pada masa ini. Nah, ini saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan, akan terjadi gempa bumi di berbagai-bagai tempat di bumi ini.
Saudara-saudari, gempa bumi terjadi bukan kebetulan terjadi atau terjadi begitu saja, tetapi ada maknanya bagi kehidupan iman kita di hadapan Tuhan. Gempa bumi yang terjadi untuk menggenapkan janji Tuhan Yesus yang pernah Dia katakan kepada muridnya pada masa dahulu. Boleh dikatakan juga bahwa waktu ini adalah waktu penggenapan janji Tuhan. Masa inilah janji Tuhan digenapi. Banyak janji Tuhan yang digenapi. Saudara yang kasih, inilah yang kita lihat. Waktu penggenapan ini menunjukkan masa Tuhan akan datang kedua kali dalam dunia ini sudah dekat. Itu tertulis dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 8. Yang keempat, akan ada kelaparan. Alkitab juga berkata, akan ada kelaparan. Kelaparan panjang yang menimbulkan bahaya dan kengerian selalu disebut dalam PL atau Perjanjian Lama, dan merupakan suatu kutukan yang ditimpakan kepada umat Israel. Jadi itu yang kita lihat dalam Alkitab. Karena ketidakketaatan mereka, itu makanya itu terjadi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi pada masa ini, yang pertama kita lihat di Afrika, kelaparan dunia terbesar di Asia dan Afrika, 24 Juli 2019. Selain kelaparan dan gizi buruk, kelebihan berat badan akibat makanan yang tidak baik, dan laporan daripada PBB, 2,4 juta orang di Afrika terancam kelaparan. 45 juta orang kelaparan di penjuru selatan Afrika pada Jemaat 17 Januari 2020. Nah, ini disebabkan oleh iklim atau konflik serta pelambatan ekonomi mereka. 1,5 miliar penduduk Asia Pasifik masih kena kelaparan. Itu yang sudah terjadi. Yang kedua, di Indonesia sekitar 22 juta orang mengalami kelaparan pada tahun 2016 dan 2018. Yang seterusnya, di Ethiopia berjuta-juta belalang menyerang ladang pertanian. Baru-baru ini pada tanggal 14 bulan 4 2020 yang lalu, 1 juta orang berada dalam bahaya kelaparan akibat serangan belalang gurun di ladang pertanian mereka. Nah, akan ada kelaparan-kelaparan yang akan mengakibatkan banyak dari kaum miskin akan mati karena kekurangan makanan dan akan masalah huru-hara, sehingga tidak ada damai bagi orang di luar atau di dalam. Jadi ini yang kita lihat tentang mengenai kelaparan yang terjadi di dalam dunia ini, yang telah dikatakan oleh Tuhan, dan itu sudah menggenapinya. Dunia ini akan penuh dengan masalah, tetapi Alkitab juga berkata, janganlah gelisah hatimu, janganlah kamu takut akan apa yang mereka takuti. Dan artinya kita tidak takut apapun yang akan terjadi. Memang itu pasti akan terjadi, tapi Alkitab berkata jangan kita takut. Saudara-saudari, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, kalau kita tidak berdosa, melainkan tetap berdiri teguh dalam iman kepada Kristus, kita menikmati keamanan dan ketenangan dalam pikiran kita ketika segala sesuatu keliling kita sedang tertimpa huru-hara yang sangat dahsyat. Puji Tuhan, ini yang kita mau daripada firman Tuhan. Saudara, kelaparan harus terjadi. Ini untuk menggenapi firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, akan ada penyakit sampar. Ya, sekarang ada penyakit sampar, itu penyakit yang berjangkit.
Sekarang kita takut kepada virus corona. Alkitab berkata, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Terjemahan yang lain berkata, di mana-mana akan terjadi wabah penyakit dalam bahasa Indonesia sehari. Artinya, di seluruh dunia ada wabah penyakit. Tidak terhad kepada satu tempat, tetapi ada di mana-mana, di berbagai-bagai tempat, yaitu di mana ada manusia yang menghuni tempat itu, di sana ada wabah penyakit. Nah, saudara yang kekasih, penyakit sampar menurut Kamus Alkitab ini merupakan sebuah hukuman dikirimkan oleh Tuhan. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Itu maksud Tuhan. Tuhan mengirimkan penyakit-penyakit itu terjadi. Dia mau supaya umat Tuhan mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Selain hukuman, juga merupakan sebuah pencobaan atas seluruh dunia untuk mencobai semua yang diam di bumi ini. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, itu satu pencobaan, mencobai semua orang, semua manusia di seluruh bumi ini. Juga suatu pekerjaan seorang atau seorang roh jahat, yaitu iblis. Itu dikatakan di sini. Dia juga satu pekerjaan. Itu sebab kita perlu berdoa, berdoa pada masa ini, karena kita tahu bahwa ada iblis di belakang virus corona ini. Jadi ini yang dikatakan dalam Kamus Alkitab. Penyakit sampar adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini boleh berjangkit dengan cepat seperti virus corona ini. Nah, ini terjadi untuk menggenapi janji Tuhan dalam Alkitab kepada murid-muridnya. Walaupun demikian, firman Tuhan berkata, oleh sebab kalian sudah menuruti perintahku supaya bertekun, aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang menimpa seluruh bumi. Jadi kita puji Tuhan, walaupun terjadi virus corona dalam dunia ini, tapi kita pasti sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita karena kita percaya kepada Dia. Hal itu akan terjadi untuk mencobai semua orang di bumi ini. Jadi itu yang kita lihat daripada firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata semuanya itu harus terjadi atau digenapi, tetapi janganlah kamu gelisah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Harus digenapi. Oleh itu, siapkan diri kita, siapkan hati kita, dan siapkan roh kita. Kembalilah kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Saudara yang kekasih, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi inilah janji Tuhan, dan Tuhan menggenapi janjinya. Seperti yang sudah kita lihat balik, ada orang yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang dalam dunia ini. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus hati-hati hidup dalam dunia ini. Dan yang kedua, ada peperangan terjadi di mana-mana tempat di seluruh bumi. Itu yang kedua, merupakan satu penggenapan firman Tuhan. Yang ketiga, terjadi gempa bumi di berbagai-bagai tempat. Ini kita dengar selalu. Jadi kita harus siap sedia dalam hidup kita. Yang berikut, ada kelaparan terjadi seperti yang dijelaskan tadi. Ada kelaparan di berbagai tempat. Dan ini yang kita doakan. Kita tidak tahu pada masa yang akan datang, kemungkinan kalau beginilah
terus menerus keadaan ini, dan ini akan berlaku yang lebih dahsyat. Dan yang terakhir, penyakit sampar sedang terjadi dalam dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudari, inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita senantiasa bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan dan hidup dengan tenang. Jangan kita gelisah seperti kata Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini. Terima kasih. Ini sedikit firman Tuhan untuk kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.